Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Pemirsa, kalau kita amati perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala di dalam ajaran Islam, itu pada akhirnya menghendaki orang-orang mukmin, orang-orang muslim itu menjadi manusia-manusia yang soleh dan solehah. Kesolehan yang ingin diwujudkan dari ibadah-ibadah yang kita lakukan, termasuk ibadah puasa yang saat ini sedang kita lakukan, sedang kita jalani, adalah mewujudkan kesolehan yang bersifat personal dan kesolehan yang bersifat sosial. Nah, kita lihat ketika kita berpuasa, maka ada anjuran orang-orang berpuasa itu dia tidak boleh berdusta, tidak boleh berbohong, tidak boleh mencaci maki, tidak boleh marah-marah, tidak boleh ghibah. Kalau perbuatan-perbuatan itu dia tidak lakukan di bulan Ramadan, kemudian dia implementasikan dalam kehidupannya, maka sungguh dia akan menjadi orang yang betul-betul soleh kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, begitu juga kalau kita lihat kesolehan yang bersifat sosial dari pelaksanaan ibadah puasa. Seseorang bisa merasakan bagaimana tidak enaknya lapar, bagaimana sulitnya haus. Kemudian selesai melaksanakan ibadah puasa, maka akan muncul sifat, akan muncul sikap empati kepada orang lain. Kenapa? Dia tahu persis bahwa lapar itu seperti apa susahnya, haus itu seperti apa tidak enaknya, sehingga dia bisa merasakan bagaimana orang lapar, bagaimana orang haus. Maka sungguh dari pelaksanaan ibadah-ibadah puasa itu memang akan membentuk, menjadikan orang-orang itu menjadi manusia yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari ayat yang sering kita baca di awal tadi sudah saya sampaikan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang yang beriman, wajib hukumnya bagi kalian berpuasa sebagaimana sudah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kamu. Nah, kalimat kata akhir itu la'allakum tattaqun, itu kan sebuah harapan. Mudah-mudahan semoga kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Nah, takwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala, kita tahu bahwa dia melakukan amalan-amalan soleh, kemudian meninggalkan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu pemirsa, sahabat-sahabat FSH yang saya muliakan, kita kembali ke tadi. Sungguh kita harus berbahagia, harus senang ketika Ramadan ini hadir di tengah-tengah kita. Memang sepertinya Ramadan ini dirancang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan kesempatan kepada kita untuk banyak-banyak beramal soleh, banyak-banyak beribadah untuk menghapus dosa-dosa yang sudah dan pernah kita lakukan. Bayangkan pemirsa, jangankan kita beribadah di bulan puasa, menyambut puasa saja kemarin sebelum hadir Ramadan itu, kita sudah senang, kita sudah bahagia,
Maka kata Rasulullah SAW dalam hadisnya, barang siapa yang berbahagia, yang senang datangnya bulan Ramadan, maka jasadnya diharamkan dari sentuhan api neraka. Masya Allah, luar biasa sesungguhnya. Nah, oleh karena itu, sebenarnya begitu Ramadan hadir, kita bisa pertanyakan. Dan Ramadan itu, orang menyikapi kehadirannya, itu sebenarnya sangat terkait dengan keimanan seseorang. Kenapa demikian? Kalau seseorang bahagia, senang datangnya Ramadan, itu menunjukkan keimanannya baik. Keimanannya meningkat. Tetapi kalau datang Ramadan, dia anggap itu sebagai sebuah siksaan. Kata-kata dia umpamanya, aduh, ini Ramadan lagi, kagak bisa minum, kagak bisa makan, dan lain sebagainya. Jadi dia anggap Ramadan itu sebagai sebuah ajang penyiksaan, maka hati-hati. Itu menunjukkan imannya tidak baik-baik saja. Karena memang kata Rasulullah, al-imanu yazidu wa yanqus. Iman itu memang naik turun. Kadang lagi naik, kadang ada saatnya dia turun. Nah, maka sikap kita kemarin menjelang datangnya Ramadan itu juga sudah bisa menentukan kadar keimanan kita. Nah, kenapa saya katakan ternyata sikap seseorang itu dalam menyambut Ramadan, dalam menyikapi ketika Ramadan hadir, itu sangat erat kaitannya dengan keimanannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran surah Yunus kita bisa lihat ayat 58. Qul bifadlillahi wa birahmatih fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Katakanlah, dengan karunia Allah dan rahmatnya, hendaklah dengan itu mereka bergembira. Karunia Allah dan rahmatnya itu adalah lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan. Nah, melalui ayat ini kita bisa melihat, kalau seseorang bahagia, hatinya senang, itu menunjukkan Allah sedang memberikan karunia dan rahmat kepada orang itu. Makanya nggak aneh ketika kita bertemu dengan seseorang, saya umpamanya bertemu dengan Prof. Abdul Halim, sambil menebar salam, bersalaman, kemudian senyum, enak kelihatan. Itu menunjukkan di situ ada rahmat dan karunia Allah. Tapi kalau kita umpamanya bertemu dengan seseorang wajahnya kusut, jangankan cerita, melihat wajahnya saja kita sudah susah. Lantas kita bilang, oh gua mau curhat ini. Nggak usah curhat, melihat wajahnya saja sudah susah. Itu artinya orang-orang tersebut tidak sedang diberikan karunia dan rahmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu pemirsa, sahabat-sahabat yang saya muliakan, kita manfaatkan betul-betul Ramadan ini, kita perbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sia-siakan. Ya, sebagaimana saya sampaikan sebuah syair dari lagu. Kayaknya nggak sah kalau saya nggak nyanyi. Kutitipkan kepadamu bulan Ramadan, engkau tahu ajaran Islam mengharuskan berpuasa. Itu syair lagu. Agungkan dia, hormati dia, janganlah kau siakan Ramadan. Nah, jadi betul-betul kita manfaatkan. Inilah kesempatan kita yang amat baik yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita memperbanyak ibadah di bulan Ramadan ini. Pemirsa, sebagai penutup, saya bacakan sebuah pantun. Es kelapa rasanya segar, biar manis ditambah gula. Bulan puasa nggak boleh mager, ayo semangat cari pahala. Satu lagi ya. Mekar indah bunga matahari, menggoda lebih cari makanan. Ramadan betul-betul persiapkan diri, mari taubat mohon ampunan. Demikian dan sekian, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.